PDI meremehkan Jokowi. PDI memojokkan. Gila nggak permainan public opinion? Sangat wajar Puan menangis. Suara. Pantas dia menangis. Karena apa? Penyesalan. Kenapa dari keluarga kami ada begini? Puaslah dia dengan nangis itu. Dan itu semacam satu pertanggungjawaban moral dia. Karena dia ikut juga mendukung Jokowi. Karena dia ikut juga mempromosikan Jokowi. Karena dia ikut ini. Nah kalau ditarik itu dalam peristiwa Prabowo ini, di manalah tentara main. Di sini kelihatan terus terang aku sendiri yang punya hubungan pribadi dengan beberapa jenderal. Mereka kulihat ada perubahan-perubahan yang kemudian mereka mengambil peran penting mempengaruhi kemenangan untuk Prabowo. Terus terang aja itulah sifat yang terendah dalam peradaban. Iya. Berbohong, berkhianat. Lebih bagus kau bajingan, tukang berkelahi, berantem, main sekalian. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV, Bang Arif. Siap. Kita hitam-hitam hari ini tapi tetap bahagia kan, Bang? Bahagia, alhamdulillah. Iya, 27 Mei ini, Bang. Sehari setelah kita langsung aja to the point nih, Bang. Ngomongin soal Rakernas PDI Perjuangan. Rakernas yang 5 kelima. yang di Ancol City. Telah hadir di podcast Studio Keadilan TV, The Living Legend, senior polisi senior PDIP, Bang Pandana Baban. Halo, Bang. Sehat, Bang? Sehat. Masih semangat Bang pasca Rakernas, Bang? Hah? Masih semangat pasca Rakernas? Tetaplah semangat. Atau makin turun malah? Nggak mungkin. Loyo gitu. Malah terus terang guyup itu kekuatan. Guyup adalah kekuatan. Itu mereka kumpul secara psikologis itu menambahkan kepercayaan diri. Oh aku nggak sendiri rupanya. Pulang dia ke Madura, ke Sampang. Ya. Pulang dia ke Pare-Pare. Pulang dia ke ini. Jadi Ke Timika. Wih, banyak rupanya kita. Ya. Wah, itu malah secara psikologi membuat bukan saja daya tahan, percaya diri makin tinggi. Jadi Bang Arif kan udah 3 hari nih berlangsung ya. 3 hari Iya. Rakernas PDIP ini 24, 25, 26. Kalau saya sih ngeliatnya, Bang, bedanya PDIP dengan yang lain nih kalau soal Iya. Rakernas, ini kita tak minta tanggapannya nih. Nggak kayak Rakernas doang, Bang. Kayak pagelaran budaya, Iya, kerakyatan, ada pameran-pameran. Pameran-pameran. Nah, kita minta Iya, tanggapannya dari Bang Pandan nih. Gimana sih, Bang, ngelihat 3 hari ini udah berlangsung secara umum? Itu yang saya bilang tadi, itu kekhasan partai ini. Mereka itu kekhasannya itu dan juga sumber kekuatan mereka itu, yang itu guyup itu kumpul. Ya. Ya kayak orang desa lah. Kumpul sekampung, menceritakan penderitaannya, harapannya, kisah suksesnya. Dan mereka dipertemukan dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Bayangin. Gak pernah hilang tuh, Bang, ya? Nggak. Membawa dari Itu, akar rumput itu. Dan itu real, nggak teori-teori. Ya. Tukar-menukar telepon, untuk potret-potret ini, mereka nginap di sebelah kamar, satu hotel, atau satu ini gitu loh. Dan itu Jokowi mengalami berapa kali itu yang kayak begitu Iya, iya. sebagai PDI Perjuangan. Ini sebelum kita ngomongin Jokowi, kita ngomongin Rakernas dulu, Bang. Jadi menurut Bang Mane sebagai senior PDIP, Rakernas kemarin 3 hari itu cukup sukses atau sukses banget, Bang? Sukses banget. Karena Kira-kira apa poin-poin yang jadi suksesnya itu? pertimbangan sukses, Bang? Karena Mega menggarisbawahi bahwa pemilu itu curang dan mereka rasakan. TSM kalau kata Mbak Ya Mega. TSM diulang-ulang lagi, Ya. ya kan? Dan itu mereka rasakan, bukan dramatisasi, gitu loh. Satu, kemudian bahwa ternyata kita bisa hat trick 3 kali kita di legislatif, walaupun kita dicurangi di Iya. pilpres Di pilpresnya, iya. ya toh. Jadi rasa kepercayaan itu semakin tinggi, kemudian menghadapi ke depan lebih solid. Artinya 3 hari itu
bukan main nikmatnya. Ya. Saya sendiri sebagai orang partai yang puluhan tahun berapa kali rakernas seperti itu sebelum kongres itu bukan saja reuni, itu kayak gimana ya, guyup lah. Kira-kira ada perbedaan apa Bang Rakernas yang kelima ini dibandingkan sebelumnya? Karena Abang kan sebagai senior selalu mengikuti. Sangat berbeda Yang dan kali itu kelihatan tercermin dari formulasi yang disampaikan oleh Puan dalam pidato penutupan waktu dibicarakan mengenai nota keputusan daripada Rakernas gitu loh. Dia sendiri bukan karena dia ketua DPR, Baik. bukan juga karena anggota, dia sebagai kader PDI Perjuangan yang kebetulan salah satu ketua DPP mengatasnamakan partai dan kemudian meminta maaf. Ada kader yang melakukan pengkhianatan, tindakan yang memalukan, yang sebenarnya tidak pantas dilakukan, Melanggar menyakiti etika. melanggar etika. Dengan air mata berlinang-linang Puan minta maaf. Itu membedakan ini dengan rakernas sebelumnya. Oh itu poin perbedaan. Iya dong, dan nggak kebayang bahwa ada peristiwa seperti ini gitu loh. Siapa yang Mbak Puan maksud, Bang? Ya Jokowi lah, siapa lagi? Enggak, orang semua awam tahu itu. Artinya dengan Mbak Puan menangisi dan meminta maaf berarti menandakan bahwa Pak Jokowi adalah kader, masih kader PDI Perjuangan. Lo iya dong, dia adalah warga PDI Perjuangan. Atau mantan kader di kemarin itu. Lo artinya sekarang ya kembali lagi nih soal etika. Ya. Lebih etis dia sendiri, Jokowi yang ngomong. Saya tidak lagi, gitu loh. Jangan diguyok-goyok, diapain, gebah uyah supaya dia keluar, gitu loh. Tapi lebih elegan, memang saya tidak cocok lagi dengan partai ini. Ya. Memang partai ini membuat saya wali kota, membuat saya gubernur, membuat saya ini, tapi saya tidak cocok lagi. Mohon maaf, kita harus berpisah. Ya begitu dong. Seharusnya itu yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi ya. Iya dong, saya tidak sesuai lagi. Saya berkeinginan anak saya. Ini kan masalahnya kan kembali lagi ini soal kejujuran, budi pekerti. Saling apa itu Etika tadi. etika, ada apa tuh ada satu sopan santun. Ya. Itu yang nggak ada. Padahal ini pelajaran yang kita pelajari dari SD. Ya. Budi pekerti dari SD. Ya kan? Sampai sekarang anak-anak salim mau pergi sekolah, baru datang dari sekolah. Ya. Ada ditanamkan budi pekerti, ada ditanamkan ini. Gitu loh. 17 poin rekomendasi eksternal itu yang dibacakan sama Mbak Puan, Bang, itu di dalam sebuah organisasi khusus PDIP penyusunannya seperti apa sih, Bang? Jadi gini, Rakernas ini kan dihadiri oleh 53 kabupaten kota. 514 ya. 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Ya. Baik. Nah yang datang itu ketua sekretaris bendahara. Nah yang 1.500 ini dibagi 3 komisi. Gitu loh. Satu komisi yang membicarakan masalah politik. Ya. Satu komisi yang membicarakan masalah isu-isu yang terjadi sekarang ini. Satu komisi yang membicarakan pilkada. Jadi mereka masuk di komisi yang pertama tadi, politik dan itu mereka yang unggul di daerahnya, di DPRD-nya gitu loh. Baik. Mencapai 20% apa lebih segala macam. Kemudian ada di bawahnya itu. Kemudian ada yang komisi yang 2 tadi, seluruh yang DPRD di daerahnya sama kemudian DPR RI. Baik. Kumpul lah itu. Ya. Diskusi lah itu. Kemudian ketiga. yang pilkada. Pilkada. Nah, diskusi lah mereka itu, kemudian berdebat, kemudian diambillah kesimpulan-kesimpulan. Itulah yang 17 itu. Diambil Dari 3 komisi itu ya. Diambillah kesimpulan-kesimpulan. Nah, salah satu daripada poin itu
yang seharusnya itulah yang dilakukan sebagai partai besar yang mempunyai kader, yang memporak-porandakan demokrasi, yang kemudian terancam reformasi. Itu terjadi dari PDI Perjuangan. Untuk itu kami minta maaf kepada bangsa Indonesia. Kami minta maaf. Di luar dugaan kami bisa terjadi begini. Clear. Ya. Ada yang menarik Bang dari apa yang Abang pernah tulis Bang. Judulnya adalah kenapa moncong putih dan kenapa mata merah. Nah, ini oleh Pandana Babat. Saya menggarisbawahi moncong putih bersih nih Bang. Kalau aku bacakan Bang ya. Dalam logo PDI Perjuangan, moncong putih bersih dapat dipercaya dan komit untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Moncong putih bersih dapat dipercaya dan komit untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sering diartikan putih bersih itu lurus. Bersih tanpa ternoda, moncong atau mulutnya putih mengartikan semua yang keluar dari mulutnya bersih. Dapat dipercaya tidak munafik, kata dan kalimat dari mulutnya yang putih itu penuh kebijaksanaan. Setidaknya ini juga akhirnya menggambarkan ini tidak saya temukan di diri Pak Jokowi yang sebagai kader PDI Perjuangan, Bang. Sepakat nggak, Bang? Sekarang ini. Pada awalnya begitu. Pada awalnya moncong putih benar. Iya, moncong putih benar. Jadi itu aja sebenarnya tadi di situ dikatakan. Siap. Menyatakan kebenaran. Ya kan? Ternyata bukan kebenaran. Artinya dia tidak menyatakan, kalau betul-betul dia menyatakan kebenaran, Ibu Mega, saya mau majukan anak saya. Mbak Mega, saya tidak mendukung Ganjar lagi. Ya, dia kan mengatakan dia ke ibu, dia hubungan dengan ibu, ada aja lah kadang-kadang tidak nakal-nakalnya cocok. Ada kata Jokowi ini. Iya. Mega merasa ini anaknya, Jokowi merasa dengan ibunya. Iya. Sangat indah, sangat berjalan baik, sangat ini. Tapi begitu ada ambisi pribadi. Nah, Mega itu terus terang menggagalkan keinginan-keinginan dia untuk memperpanjang dia punya jabatan, untuk mau 3 periode. Dia nggak dapat dari Mega itu. Nggak dapat dari Mega, dia kecewa. Itulah. Apa salahnya dia bicara, karena dia biasa ke Teguh Umar, biasa dia ketemu dengan Ibu Mega di Batu Tulis. Apa salahnya? Bu, anakku mau saya majukan. Saya udah lihat seperti yang kemampuannya. Saya udah lihat ininya. Saya pikir Mega juga akan berpikir. Ya. Mega juga akan berpikir. Dan dia juga nggak ada handicap sama Prabowo. Dengan siapa? Jokowi. Dengan Prabowo sudah dibicarain. Ini nggak ada. Ya. Gitu loh. Jadi ketidakjujuran dan itu yang menjadi snowball, bola salju. Dimanipulasi lah ini ke massa, ke rakyat, bahwa PDI tidak menghargai Jokowi. Wah, PDI tidak menghormati. PDI meremehkan Jokowi. PDI memojokkan. Gila nggak permainan public opini itu? Iya. Terbawalah sampai ke Rakernas kemarin Bang Arif gitu lah. Saya cuma pengen mengatakan dari apa yang saya baca itu, ketika ada kader PDI Perjuangan mengerti arti logo, maka tidak ada itu pengkhianatan. Tidak ada apa yang terjadi 2004 itu tidak akan ada ya Bang ya? Iya, nggak ada. Kalau dia akhirnya membaca secara detail dan mengimani betul bahwa ini luar terus biasa. terang aja ya, 10 tahun yang lalu saya kasih ke Jokowi nih. Oh, yang ini Bang? Iya. Dan kita diskusikan ini. Iya. Aku masih ingat betul itu di Istana Merdeka. Aku kasih dia ini. Kenapa ini? Abang jelaskan tuh per item tuh. Iya. Kenapa merah, kenapa moncong putih dan sebagainya. Aku jelasin ke dia. 2014 kita berarti. Sebelum 2014. Jauh sebelum 2014. Itu saya jelasin biar dia tune in, biar dia kan bukan orang yang dari awalnya di partai. Iya. Ya kan, dia pedagang mebel, ya kan, tukang jual apa, kemudian ikut Kadin, kemudian jadi calon wali kota. Nah, kepartaiannya itu baru setelah itu.
Jadi dia bukan kader partai yang memang berpartai dari awal-awal, enggak. Iya. Ya kan? Nah karena saya tahu kekosongan itu, aku kasihlah dia bahan. Oke. Nih mas, ini mas. Dia simpan itu. Kalau saya mengatakan Bang Jer bahwa hari ini kan katakan di sepak bola Bang, ada bahasanya naturalisasi orang Belanda main di Indonesia. Iya. Pola Pak Jokowi ini naturalisasi PDI atau bukan Bang? Untuk naturalisasi gimana? Dalam arti orang yang nggak ngerti partai tapi dia kaya karena pengusaha terus akhirnya tariklah PDI dikasih baju PDI gitu Bang. Oh enggak. Atau murni dari awalnya karena memang prestasi, dedikasi kepada rakyat. Dasarnya pasti itu Bang. Jadi gini ya, aku makin disadarkan oleh ada seorang anggota DPRD Kota Jakarta. Ya. Dia tinggal di daerah Pluit sana, pengusaha kecil. Dan dia sekarang anggota DPRD DKI. Dia cerita ke saya bagaimana dia pontang-panting membuat kaos, bagaimana dia kampanye meyakinkan di wilayah dia, bagaimana berkorban dia sama istrinya untuk memenangkan Jokowi. Aku terus terang terharu. Artinya dan seperti dia ini banyak di mana-mana. Bukan hanya di DKI. Iya, banyak di daerah-daerah. Iya. Yang melakukan satu hal yang dia yakini inilah pemimpin masa depan, inilah pemimpin yang presiden kami hendaki, orangnya sederhana, lugu, orangnya polos, itu bukan main. Dan kemarin itu terus terang puncak daripada rakernas itu, puncak daripada secara emosional. Pergumulan dalam hati, kekecewaan dan kemudian itu semua terakomodasi, terhimpun dalam acara-acara atau hiburan yang dilakukan oleh pimpinan PDI Perjuangan kepada rakyatnya, ya kan? Dengan ada drama ini, banteng ada tari-tarian, ada hiburan, ada kegembiraan yang diapakan. Dan Mega juga betul-betul ngomongnya tuh santai, sambil guyon. Awas lo, jangan TSM ya, gitu. Sambil gitu loh. Tapi kalau bicara kegembiraan Bang, awal-awal masuk pintu aja udah disuguhi dengan banteng dipanah Bang. Benar. Itu kan kita iya dong, itu untuk mengingatkan lah. Mengingatkan apa sih Bang? Pesannya? Kita lagi dipanah ini, gitu loh. Sadar lo. Pertanyaannya Bang, siapa yang mana Bang sebenarnya Bang? Yang panah itu, panahnya kan banyak gitu Bang. Semua udah tahu. Siapa yang panah, semua udah tahu itu. Yang tegas nggak perlu diperjelas lagi. Lo udah semua tahu, ya kan? Iya. Karena awal-awal masuk langsung bantengnya itu dipanah. Iya. Sampai Bu Mega juga foto. Iya, tapi sebelum kita ngomongin soal panah itu menarik Bang. Tapi ada satu hal juga yang menurut saya anomali nih Bang dari PD Perjuangan Bang. Kalau tadi Abang mengartikan bahwa Pak Jokowi tidak lagi bermoncong putih sesuai logo yang ada PD Perjuangan, saya juga bisa mengklaim bahwa warga PDI tidak lagi bermata merah tajam Bang. Karena Abang tulis ini, mata merah tajam selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya ancaman dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kalau kita resapi Bang, hari ini warga PDI nggak mata merah tajam Bang. Gini ya, itu saya akui, saya tidak bantah itu, tidak tajam lagi. Disitulah ngerinya, maka dibenci, dimusuhi, pengkhianatan. Musuh dalam selimut. Ngeri itu. Musuh dalam selimut, satu selimut kita nggak tahu dia musuh, gitu loh. Dan kemudian nyadarnya belakangan. Itu hal-hal yang maka itu dikatakan jangan berbohong, jangan berkhianat, jangan, karena seram. Iya. Dalam etika pergaulan, dalam budaya tatanan yang peradaban, nggak ada itu. Dari mana saja boleh tanya kiai, ustaz, ya kan, dari ulama, dari apa. Maka itu perlu karakter. Ya.
perlu toto kromo, perlu pribadi. Maka itu tadi yang kau katakan tadi, mata ini Mata memang merah. betul menjadi rabun. Orang ditikam dari dalam, bukan datang dari luar dia. Ya gua tikamin lo, gitu. Dari dalam ya bang. Dari dalam. Berarti ini di sini harus ditulis Bang, ditambahkan Bang, selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya ancaman dari luar maupun dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan Bang. Iya. Artinya Pak Jokowi ini Update terkini ya. Mau dicetak kembali. iya. Itu terus terang aja itulah sifat yang terendah dalam peradaban. Iya. Berbohong, berkhianat. Lebih bagus kau bajingan, tukang berkelahi, berantam, main sekalian. Tapi kalau berbohong, berkhianat, itu kan dia nyaru dulu, ngikut-ngikut seperti simpati, kemudian menyesuaikan diri supaya dipercaya di dalam, kemudian baru dia tikam. Sikap terendah dari sebuah peradaban. Ya, Iya. karena itulah Puan minta maaf. Gitu loh. Menangis, Iya dong, minta maaf lah kepada rakyat Indonesia. Kami pernah punya kader pengkhianat seperti ini. Mana kami duga ini ada kader pengkhianat seperti ini. Gitu loh. Dan dah duga, siapa yang menyangka itu Iya. dari segitu. Nah kemudian itu setelah dilampiaskan, dinyatakan oleh Puan, itu kalau lihat kau mimik muka mereka yang di Rakernas itu langsung matanya binar. Artinya terpuaskan mereka yang di bawah sadar, di bawah apa mereka itu. Suara kebatinan. Iya, terungkap. Ya betul. Dan kemudian ada jalan keluar. Jalan keluarnya itu minta maaf. Jadi nggak mandek gitu loh. Plong. Kami minta maaf. Untuk sekaligus mengcounter yang tadi katakan, tidak matanya lagi merah, tidak mulutnya lagi putih, tidak, kita minta maaf. Dan partai ini ya bukan apa saya, partai ini mempunyai sejarah panjang, partai ini mempunyai keunikan, dan juga saya bisa bayangkan ya dalam situasi ini kan belum diputuskan siapa ini di kabinet. Kabinetnya ini kan belum tahu. Iya. Dan selama ini terus terang kita juga tidak lagi menggunakan kata oposisi. Karena itu liberal, bukan struktur politik kita sekarang. Baik. Itu yang dikatakan oposisi gitu loh. Iya. Jadi kita tidak ada check and balance, melakukan pengawasan dan kemudian check and balance itu ya penyeimbang. Ya. Iya. Kita melakukan pengawasan dan penyeimbang. Itulah kehadiran kita nanti di kabinetnya Prabowo. Jadi dan dia juga sangat diuntungkan oleh kami itu untuk membantu dia melakukan kontrol di internal dia. Jadi kalau orang yang mencintai demokrasi, ya kan, memahami itu, mereka bersyukur kami punya sikap begini. Berarti pengen masuk jadi menteri Bang? Enggak dong. Nah itu yang kita lakukan dengan SBY. 10 tahun, 2 periode, check and balance. Cuma karena lebih populer istilah oposisi sama kayak itulah dipakai. Lebih enak kedengarannya. Ya kan, oposisi apa enggak? Nah kemudian oposisi ini jadi pemahaman yang liar. Ya. Bisa head to head, berlawanan, ya kan? Bisa kemudian sebagai yang mengkritisi atau sebagai partnernya ya oposisi. Padahal implementasinya nggak seperti itu yang Nggak seperti itu, gitu loh. Ini check and balance gitu loh, melakukan. Dan waktu SBY itu malah kita terus terang aja merasa, barangkali kalau ingat waktu saya pimpinan fraksi waktu itu, Yusuf Kala wakil presidennya SBY, dia sering kontak ke saya, menyampaikan pesan-pesan apa yang keinginan pemerintah.
Sampai saya pernah bilang ke Pak Yusuf Kala, Pak Kala, saya bukan Andi Matalata, ketua fraksinya. Panda ini Pak. Iya, kalau saya ngomong sama Panda kan beres semua. Kalau saya ngomong sama Panda kan yang fraksi-fraksi lain bisa nerima. Ngomong gitu. Padahal Pak Kala Golkar. Loh, Abang PDI. dia wakil presiden Iya, sama iya. SBY. Masih hidup sekarang Pak Kala gitu loh. Iya kan? Dia sering hubungin aku. Pak Panda, coba tolong diapakan lah ini. Nanti menteri ini akan rapat kerja, kau bantulah itu. Panda, ini begini. Padahal dia karena saya abang gua. Karena friend. Saya abang gua, ya kan, dulu di Makassar. Ya, abangku kandung, temannya dia bisnis. Ya. Akhirnya kebawa sampai hubungan pribadi gitu. Jadi check and balance itu kita lakukan pengecekan, tapi kita juga tidak menghilangkan komunikasi yang ini. Dari cerita abang tadi itu kayak itulah implementasi cara kerjanya check and balance itu, Iya, Pak. itu sendiri. Saya bilang, Pak, ini Panda Pak, bukan Andi Matalata ini, ketua fraksi Golkar di DPR. Panda ini Pak. Dia bilang, iya saya tahu Panda, katanya. Padahal kita oposisi waktu itu, cuma nggak populer istilah oposisi. Ya Pak, itu check and balance itu Iya, tadi. iya, Iya. Berarti istilah yang dipakai sekarang Bang Arif biar clear juga penyeimbang, Iya. terus Pengawas pengawas. dan penyeimbang. Dan kita udah pernah alamin itu, udah pernah lalui. Tidak mesti menteri. Jadi prinsipnya adalah yang benar katakan benar, yang salah katakan Iya, salah. iya. Oh. Kita ditawari sama SBY menteri loh waktu itu. Enggak Nah, juga. terus Bang ini kan sesuai nih Bang Arif dengan Iya. rekomendasi eksternal itu di poin 6 kalau nggak salah Bang. Iya. Di poin 6 itu disebutkan, saya bacakan. Rakernas 5 partai setelah mendengarkan suara arus bawah dari anak ranting hingga PAC dan sebagai konsistensi sikap penjaga demokrasi merekomendasikan kepada Ketua Umum PDIP untuk hanya melakukan kerjasama, Bang, Iya. kerjasama kepada dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi. Nah, poin 6 ini Bang, memang kan garis lurus dengan pernah statement Bu Mega mengatakan dalam sistem presidensil itu sebenarnya nggak ada istilah oposisi atau koalisi. Jadi gini ya, ini nanti nggak berteori-teori kita di pilkada. Kita posisi harus diajak kerjasama. Kalau nggak mencapai suara dia jumlahnya. Ada situasi daerah seperti itu. Ya. Ada yang meminta kita imbang lah. Baik. Oke, dari PDI Perjuangan 6, nah kita butuh suara 12, kita cuma ada 5 Baik. atau ada 6 gitu loh. Seksi juga posisi kami gitu loh. Ya. Jadi posisi kita menghadapi pilkada ini sangat fleksibel. Sangat fleksibel dan itu tidak bisa terelakkan terjadi di daerah. Ya, ya. Tidak bisa apa kan? Karena sama-sama mereka di wilayah itu, sama-sama mereka saling kenal. Kemudian mereka mau bergabung. Jadi tidak ada kemudian maka Gerindra tak boleh dengan PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan nggak boleh dengan Golkar. Gitu. Mau dipraktekkan tuh nggak jalan. Baik. Nah, ini mungkin Apalagi pikirkan, muncul Bang. tokoh, faktor yang menentukan lagi di luar partai. Siapa tokohnya, siapa yang mau dimajukan, gitu loh. Ya. Nah tokoh ini menghendaki, aku mau dapat dukungan dari Gerindra, Baik. tapi aku juga mau dari PDI, aku mau diginikan. Iya dia yang menentukan, Ya. ya kan? Dia yang punya dana, dia yang punya ini, gitu loh. Jadi realita itulah yang dilihat Rakernas. Ya seperti contoh konkretnya memang Ya. aku lihat Pak Abdullah Said itu Pak Said Abdullah mengatakan bahwa dalam konteks Jawa Timur kita akan mengusung Khofifah. Meskipun kalau misalkan kita lihat ke belakang Khofifah kan dukung 02 Pak. Tapi di Jawa Timur ternyata PDI pengen berpasangan dengan Khofifah. Artinya hal-hal macam begini itu pasti akan terjadi di bawah ya Pak. Ya. Iya, antara nasional dan bawah mesti akan berbeda gitu, nggak bisa dipaksakan akan Dan sama. terus terang Gitu. aja seperti menyebut Khofifah,
itu tidak bisa melepaskan kenangan indah bersama Gus Dur. Khofifah. Iya, gitu loh. Bagaimana hubungan Mega dengan Gus Dur dan juga bagaimana dengan Khofifah. Maka di awal Jokowi itu Khofifah masuk. Iya, Menteri. Mensos. Iya, Ya. di awal itu gitu. Itu dari ibu gitu loh. Oh, itu rekomendasi dari Ibu, Iya, Pak. iya. Jadi maksud aku, kalaupun si Said ngomong, ada sebelumnya jauh ada hubungan historis gitu loh. Oh, Jadi bukan semata-mata yang di permukaan ini aja. iya. Oh. Hubungan itu sudah terjalin lama Iya, sebelum hari ini. iya. Iya. Ada yang mau saya tanyakan juga nih Bang terkait pilkada tadi, ada yang menarik di poin nomor 10 di 17 rekomendasi itu disebutkan Rakernas 5 partai mendorong Bang Arif seluruh Siap. mendorong seluruh jajaran 3 pilar partai untuk semakin solid bergerak memenangkan pilkada serentak dan mempersiapkan pasangan calon terbaik serta strategi pemenangan pilkada berdasarkan kekuatan rakyat dan gotong royong partai. Nah, yang jadi di garis bawahi Bang, mempersiapkan pasangan calon terbaik. Berarti di dalam dan di luar. Itu yang saya katakan tadi, ya kan? Tergantung pada situasi di daerahnya Ya, masing-masing. konfirmasi tadi ya Bang ya. Iya. Berarti dalam partai Jadi kader-kader partai. keunikan demokrasi kita ini nggak bisa kita pakai kacamata barat, gitu loh. Nggak bisa juga kita pakai kacamata apa. Kita punya kekhasan tersendiri. Ya. Ribut kita di pusat, di daerah rangkul-rangkulan, gitu loh. Di daerah rangkul-rangkulan, di atas ini ribut. Itu bisa terjadi. Nah, disitulah keunikan kita, kebinekaan tunggal ika kita ini. Di situ itu saya bilang bangsa Indonesia ini bangsa yang terus terang aja paling solid. Itu yang berkali-kali saya katakan, kalau dipelajari sejarah kita itu sudah Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Iya, udah terpecah. Korea Utara, Korea Selatan. Kalau dipelajari sejarah kita udah India, Bangladesh, Pakistan Timur, Pakistan Barat. Enggak gitu loh. Ya. Tapi Dan ini udah berdarah-darah, bertempur ini. Wih loh, kalau bisa bayangkan Cianjur nggak aman, Sukabumi nggak aman, Indramayu waktu itu ya, Sarang. ngeri itu. Sampai Siliwangi ini hijrah. Itu, wah ngeri itu. Nggak ada negara ketiga, nggak ada PBB, kita bisa damai. Gitu loh. Itu waktu Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Gitu. Dan kemudian juga Perari Permesa. Nah, sebagai pembelajaran, tidak ada konflik yang begitu besar di Indonesia ini, atau perubahan yang begitu besar, tanpa melibatkan tentara. Wah, menarik kita. Ya, semua terlibat tentara. Kartosuwiro itu tentara, Kahar Mujakar, Daud Bereh itu tentara. Kawilarang itu tentara, Perari itu. Tidak ada peristiwa di Indonesia ini yang tidak melibatkan tentara ya. Iya. Nah, kalau ditarik itu dalam peristiwa Prabowo ini, di manalah tentara main. Di sini kelihatan terus terang, aku sendiri yang punya hubungan pribadi dengan beberapa jenderal, mereka kulihat ada perubahan-perubahan yang kemudian mereka mengambil peran penting mempengaruhi kemenangan untuk Prabowo. Yang dulu Agung Gumilar sangat kritis terhadap Prabowo, ya kan, malah dia bilang masa mau dicalonkan jadi calon presiden, kata Agung. Sekarang Agung Gumilar berbalik. Wiranto di situ. Wiranto berbalik, Hendro Priyono. Itu langkah-langkah yang nggak main-main itu. Artinya play di kalangan militer itu ada play. Jadi itu yang saya bilang tadi, tidak ada peristiwa yang tidak ada militer punya pengaruh. Dan posisi mereka cukup strategis ya Bang. Loh iya dong. Waktu itu mereka tidak begitu menghendaki Prabowo. Sekarang berbalik. Ya. Sekarang ini gitu loh. Tapi harus clear Pak, dalam arti kemarin Bang, Bu Mega itu menyampaikan dalam pidato pembukaan Rakernas, itu kan menyinggung soal tentara dan polisi Pak. Iya. Ya kan, oke lah tadi misalkan Agung Gumelar, terus Wiranto, terus Hendro Priyono dan lain-lain. Ini kan udah purnawirawan Bang. Menurut Abang dengan dia purnawirawan, dia membawa anak buah yang masih aktif nggak Bang?
Enggak juga, itu kekhasan Indonesia itu. Begitu mereka pensiun, putus. Oh. Secara komando, secara psikologi, nggak ada lagi. Nggak ada lagi keterkaitannya dengan yang aktif. Itu keunikan. Maka di Indonesia itu tidak ada warlord seperti di negara-negara Amerika Latin. Ada jenderal, udah pensiun dia tapi masih punya pasukan sendiri. Masih ada gerbongnya. Oh. Masuk, nggak ada. Di Indonesia nggak begitu. Udah. Andika ini nggak bisa merentahin Kodim atau Gatot Nurmantio nggak bisa mengapakan Korem, nggak ada lagi akses Meskipun mereka. mantan panglima ya. Betul, nggak ada. Di situ keunikan kita. Disitulah keikhlasan daripada dulu TB Simatupang, Gatot Subroto, ya, dan kemudian itu Urip, Jenderal Urip segala macam. Mereka udah off. Ya. Tradisi itulah yang dibawa. Ya. Nggak mau lagi cawe-cawe, nggak mau lagi campur-campur. Tradisi apa sih bang? Biar clear. Apakah soal sumpah jabatan atau apa? Enggak, memang Budaya. etik. Oh, etik. Etik culture yang dibangun. Inner berarti, Yang dikasih contoh oleh jenderal-jenderal sebelumnya. Jenderal Urip, TB Simatupang, Gatot Subroto, Nasution, segala. Udah itu. Nggak ada. Jadi nggak ada yang melanggar itu sampai sekarang. Ya. Mencoba-coba. Selesai dia Panglima Kodam, selesai dia Kasat, selesai dia ini sudah putus. Sebagai purnawira ya bang. Ya. Di situ kekuatan TNI kita. Iya, iya, iya. Gitu loh. Di pidato kemarin juga disebut bang bahwa TNI hari ini tuh berbeda dengan TNI sebelumnya bang. Polri hari ini tuh berbeda dengan Polri sebelumnya. Ini apa yang saya pikir kalau saya terus terang yang dikatakan Mega ini semacam satu koreksi. koreksi. Mengkoreksi dan jangan sampai diselewengkan, jangan reformasi dikhianati. Reformasi itu kan mengapakan mengoreksi dui fungsi ABRI Ya. yang kemudian mendudukkan sebenarnya polisi di mana, tentara di mana, Ya. Iya. gitu loh. Kemudian bagaimana dibuat KPK untuk memberantas korupsi dan segala. Ini kan buah-buah dari reformasi ini dijaga lah. Ya. Koreksi. Itu pesan Mega dalam apa ini Rapimnas ini. Reposisi ya bang. Iya, itu pesannya. Ya. Ya. Jadi sangat clear gitu loh. Janganlah khianati itu reformasi. Janganlah ancam itu demokrasi. Jangan rusak itu demokrasi yang diperjuangkan dan dipertahankan itu. Apa yang diletakkan oleh Soekarno dan Hatta mengenai demokrasi, apa yang diapakan oleh pendiri negara ini dalam undang-undang mengenai demokrasi, jangan digebah uyah. Gitu loh. Jadi kita tatanan kita ini bukan main loh. Kita bisa solid dan diperhitungkan oleh negara-negara lain. Solidaritas suku, solidaritas puak-puak, rasa kesatuan itu. Nah demikian juga berpolitik. Nggak dilihat sebagai ancaman. Golkar menjadi ancaman hidup matinya PDI Perjuangan. Kemudian Gerindra menjadi ancaman. Nggak sampai ke situ. Ya. Nggak sampai, nggak ada ke situ. PKS, apapun ceritanya begini. Kemudian PKB, nggak ada. Oh kau di PKB sekarang, kau di PKS, kau di Golkar, kau di PDI. Masing-masing punya karakter. Jadi seperti insan-insan politik ini mempunyai tatanan pergaulan yang ada etikanya. Gitu loh. Ya. Nah pidato Bu Mega kemarin yang tadi disinggung Bang Arif ini bang soal keresahan tanda kutip koreksi yang Bang bilang tadi untuk menjaga demokrasi. Iya. Harusnya langsung direspon positif sama jajaran Polri ya bang. Iya. Koreksian itu biar langsung segera Loh iya dong, seperti polisi ya. Jangan main-main mereka. Hanya dalam 2 alinea aja bisa berubah mereka loh. Karena dulu kuat sekali mereka di bawah departemen. Di bawah menteri dalam negeri. Kuat sekali waktu di DPR itu. Waktu kita membuat undang-undang itu. Desakan ke situ ada. Mereka bawa seperti TNI apa di bawah Menhan. Ya kan TNI, ini juga di bawah Menteri Dalam Negeri. Hati-hati polisi, jangan takabur. Nah, apakah bisa saya ambil kesimpulan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP ini masih ada keresahan di pilkada nanti soal netralitas aparat?
Ya nggak usah mega, semua rakyat juga akan resah. Artinya berbuatlah polisi yang wajar, ya kan, tidak berpihak. Mereka tidak memenangkan seseorang tertentu. Koreksi tadi Bang. Iya, kayak begitu. Itu saya pikir itu aja. Kalau tidak berfungsi menurut yang sudah disepakati, yang sudah diputuskan, itu yang menjadi sumber keresahan. Iya. Poinnya sebenarnya kembali ke reformasi semua clear itu Bang. Iya. Berdirinya Polri dan TNI. Kenapa dipisahkan itu? Karena dulu hampir nggak bisa dibedakan mana kerja polisi sebagai penegak hukum, mana kerja Korem sama Kodam. Ya. Ya kan? Pada periode itu kau bisa bayangkan nggak masyarakat banyak mengadu ke Kodim sama ke Korem sama ke Kodam, bukan ke kantor polisi. Ya. Mereka nggak begitu percaya sama polisi. Itu Karena loh, dari tidak selesainya persoalan, ada backing-backingan, ada kemudian ada macam-macam lah. Tapi itulah satu realita waktu itu, sampai kemudian Megawati melihat ini harus dipisahkan. Polisi sama tentara harus dipisahkan. Dui fungsi harus dikoreksi. Jadi kalau itu bagaimana dui fungsi? Bayangin aja, kolonel-kolonel jadi bupati, gitu, brigjen-majen jadi gubernur, belum lagi di departemen-departemen, ya kan, dirjen ini dari tentara, dirjen ini dari apa, ada segala macam, itu merambah semua itu. No, dengan tentara urusin kerjamu sebagai tentara, polisi urusan kerjamu seperti itu, bukan dui fungsi. Oh, iya. Gitu loh. Ini kita coba kembali ke PDI Bang ya. Ada yang menarik Bang. Kemarin aku datang juga Bang ke Ancol Bang. Motret-motret ya kan, atau kita apa sih ini, karena viral banget kan. Banteng yang terpanen ini viral banget, dan di sana Kenas menikmati indahnya pantai. Indahnya pantai, di semua Ancol, jalan-jalan kan. promosi Tapi ada dikit. yang menarik gini Bang. Aku datang ke beberapa forum dan di sana campurnya itu Bang, ada Kristen, ada Islam, ada Buddha sebagainya. Kalau kita flashback ke belakang, fusi itu kan ada Parkindo ya kan, dan lain-lain. Di PDI hari ini masih ada nggak sih Bang gitu-gitu Bang? Sekte-sekte itu loh. udah hilang itu. Udah hilang Bang. Udah hilang. Artinya betul-betul totalitasnya sudah nggak ada lagi. Kalau terus terang aja ya, dengan segala maaf saya katakan, seperti Golkar masih ada Kosgoro, MKGR, masih ada Soksi. Ya. Sekte-sekte itu masih ada. Di kita sudah nggak ada. Nggak ada lagi itu yang namanya Parkindo, Murba, ya. PNI, IPKI, partai yang dibikin Nasution dulu. IPKI udah nggak ada. Betul-betul udah nggak ada. Nah bahkan kalau seperti mungkin ya mau dibilang PDI itu feodal, PDI itu terlampau sentralistik segala macam, kita selamat dalam arti kata tidak ada blok-blok di kalangan elit. Oh ini orangnya Mega, oh ini orangnya Hasto, gitu loh. Oh ini orangnya si Watubun, oh ini orangnya si ini, nggak ada. Itu, Bang, ya. Kalau di Golkar teman-teman itu masih terasa itu orangnya Ical, gitu. Orangnya si Agung Laksono. Wah ini orangnya Akbar, oh ini orangnya apa gitu loh ya. Artinya omongan dari mereka sendiri bukan dari saya, gitu loh. Kalau di PDI itu udah hangus Bang. Udah gak ada. Iya. Ini Bang Jerry padahal orangnya Pak Panda nih Bang. Dia orangnya Pak Panda. Pak Panda atau Bang Manda nih? Kebetulan kita gak punya ini. Nah artinya solidaritas itu ya itulah gayanya. Ya itu yang saya bilang tadi. Golkar kalau keluar dari Golkar jadi Nasdem, jadi Hanura, jadi ini. Kalau keluar dari PD Perjuangan hangus, masuk laut, nggak ada jadi orang, itu loh. Ya itu seperti ada dulu tokoh yang paling vokal, paling terkenal dan sering di televisi, namanya Permadi. Dia masuk Gerindra. Aku nggak tahu lagi kemana friend gue itu sekarang. Tuh paling vokal ini. Dan ya kan. Dan kemudian juga
yang masuk ke apa? Ke Demokrat dari PDI Perjuangan inti waktu itu ada namanya Suko Sudarso. Nggak tahu kemana ini, udah kemana sekarang. Gitu. Ada beberapa contoh-contoh yang mereka meninggalkan PDI Perjuangan. Jadi ya mohon maaf, umumnya mereka itu terus terang dalam karier politiknya habis. Iya. Gitu loh. Meskipun pindah partai di partai yang besar bang ya. Iya. Nanti kita lihat aja ini gimana nasibnya siapa ini. Ada bang Bobi, bang Ara. Iya, bagaimana nasib mereka itu. Yang keluar dari PDI Perjuangan tuh biasanya angus dalam karier politiknya. Iya. Jadi banyak contoh lah. Iya. Pertanyaan liar ya bang, yang keluar ini kita sebut aja nama Bobi. Iya. Ada Budiman, ada lagi Marwar Sirait. Pertanyaan liar saya bang, kalau ada wacana atau permintaan balik lagi akan diterima PDIP nggak bang? Ada prosesnya. Kalau balik itu ada prosesnya loh. Ini pertanyaan Ada perpeloncoan di dalam itu. Loh iya ada, dia punya ini untuk merehabilitir dia. Merehabilitasi. Ya, dari perbuatannya, dari kelakuannya, dari apanya ada. Tapi kalau bisa, mekanisme itu ada. Iya. Berarti opsi itu akan selalu ada bang? Tapi Ada mekanismenya. Ada dan itu dibawa di sidang. Oh. Dibawa di sidang. Bahwa dia mau masuk lagi. Ada tokoh PDI yang terkenal dulu, jagoannya dulu, zaman masih itu di Medan, ya kan? Di Medan masuk Gerindra dia. Oke. Ketua Gerindra Sumatera Utara lagi. Dari PDI masuk Gerindra jadi ketua Gerindra. Ya, Gerindra. Paten. Nah, sekarang dia balik sama kita. Oh berarti udah ada cerita itu. Dia balik sama kita. Ah. Mau anggota DPR apa secara di provinsi. Dia balik sama kita. Jadi ini satu contoh bagaimana ada kejadian seperti itu. Diterima PDIP tapi ada Prosesnya. Kemudian dia diproses di Dewan Kehormatan. Apalah alasan dia balik? Kenapa lah dia balik? Apa daftar dosa dia waktu dia di luar? Apalah dia? Diapain? Baru clear. Berarti nggak ada cerita tutup pintu ya bang ya? Nggak ada. Pintu terbuka selalu ada tapi ada syaratnya. Aduh, Simbolon namanya itu, yang di Medan itu. Nanti kita cek bang. Enggak, Simbolon ini dia. Di Medan bang ya? Iya. Ini menarik. Bang saya pengen tetap ngejar Ketua Gerindra Sumatera Utara loh. Iya. Simbol ketua Gerindra Sumatera Utara. Iya. Itu karena pengen tenggelam itu bang. Makanya dia pindah lagi daripada kena karma mega kan. Daripada lebih baik daripada terlambat ya. Iya daripada terlambat bos. Untung gue belum kena karma nih kan. Balik lagi aja kan. Mungkin gitu pikirnya kan. Tapi gini bang, tadi abang bercerita soal Golkar yang masih ada Tanda kutip. MKGR, iya di bawah ada MKGR dan Kosgoro dan masih hidup ini barang bang di Golkar bang. Di PDI udah mati bang, nggak ada lagi tuh ya kan. Apa yang membuat ini akhirnya melebur jadi PDI Perjuangan bang? Apa yang membuat? Iya ini ada PNI, ada Murba, ada Parkindo. Kalau dulu itu memang dipaksa bersatu oleh Soeharto. Ya tentunya kan tetap masih ada egosentris bang. Saya sebagai PNI, ya gue pokoknya harus PNI nih gitu. Ada sih terbawa-bawa itu ada, tetapi kemudian tidak lagi mempunyai ruang hidup lagi. Artinya sudah melebur. Dan kemudian juga tidak ada juga pecah gersang derek PNI, pecah gersang apapun terjadi ikut Parkindo. Gak ada gitu loh. Melebur aja. Dan itu di kita cepat prosesnya. Di PDI cepat sekali itu prosesnya dan itu sangat menolong. Ya enggak berlarut-larut gitu. Enggak berlarut-larut. Enggak berlarut-larut. Tapi kan bang pada perjalanannya dari tahun 71 itu. 71 ya kan berdiri kan 73 PDI itu sebenarnya kan. 51 tahun. Tetap ada usaha faksi-faksi itu nggak sih bang dalam perjalanannya sampai sekarang? Nggak ada. Saya berani menjamin nggak ada lagi. Semenjak difusi itu. Iya, proses udah lewat dan sudah ada mereka PDIP. Pernah yang terakhir dulu ya PDI-nya pecah. PDI-nya Megawati, PDI-nya Suryadi. Oh ya, 93. Itu ada. Itu spektakuler.
pecah betul itu kongresnya huru-hara itu. Setelah itu Setelah itu Mega mimpin udah nggak ada lagi. Kalau Suryadi ini dari PNI bang? Iya ini ya. Sama berarti ya. Mertuanya itu ketua Hadi Subono, ketua umum PNI. Mertuanya gitu loh. Dia keluarga PNI lah. Nah yang mau saya tanyakan Bang Arif, mengkelirkan ke Bang Pada sebagai senior partai dari tahun 93 itu sejak resmi menjadi PDIP. Mungkin ada usaha paksa-paksa itu atau tidak ada, tapi kalaupun ada, bagaimana cara PDIP meredam itu sih Bang? Dari tahun 93 sampai sekarang ini. Kalaupun ada usaha paksi-paksi ingin memecahkan PDIP jilid 2 gitu, dari cerita yang Abang alami, sejarah Abang alami. Jadi banyak faktor yang kita kemudian tidak duga, tidak sangka, itu mungkin proses sejarah ya. Ya. Apa yang terjadi dengan peristiwa Kuda Tuli, gitu. Apa yang terjadi dengan peristiwa Kongres di Palu yang gagal, Kongres di Medan yang gagal, baru kemudian Sukolilo di Surabaya yang memenangkan Megawati. Itu proses panjang. Proses yang kemudian ya itulah terjadi kristalisasi. Itulah terjadi semacam satu kohesi apa terhadap mereka-mereka yang satu ideologi, satu apa pandangan politik. Tersingkirlah yang lain seperti orang-orangnya Suryadi ini segala macam. Dan itu bukan tidak campur tangan Soeharto loh. Campur tangan Soeharto mengapakan itu. Ada cerita berdarah-darah panjang ya Bang? Iya, perjalanan panjang. Jadi PDI ini sudah sangat melewati perjalanan sejarah yang dramatis, yang tidak ada pada partai lain. Gitu loh. Itu yang saya bilang diserbu. Bayangin tuh berapa truk itu nyerbu. Di mana? Di ibu kota lagi, di jantung Jakarta lagi. Di daerah Menteng lagi, kantor di Ponegoro. Tentara pula waktu itu. Tentara pula yang nyerbu. Pakai baju-baju PDI. Bayangin itu. Nggak ada di buku itu. Dan nggak ada di cerita partai lain bang. Iya, nggak ada. Hanya PDI yang pernah merasakan itu. Gitu. Nah ini Bang Arif kenapa saya tanyakan ulang walaupun saya pernah tanya buat tipu ke teman-teman juga penonton Bang. Kaitannya dengan menangisnya Mbak Puan kemarin soal minta maaf. Berarti kan ada perjalanan panjang berdarah-darah pembentukan PDIP hingga sekarang. Kaderisasi itu bener-bener ditempa habis-habisan ya Bang? Iya, jadi partai. Ya sangat wajar Puan menangis. Suara. Pantas dia menangis. Karena apa? Penyesalan. Kenapa dari keluarga kami ada begini? Kenapa yang dianggap anak oleh ibu saya? Kenapa kader yang yang terbaik dari seluruh kader, jutaan kader PDI Perjuangan, dia mendapat emblem, mendapat kehormatan dari Megawati. Aku masih ingat tuh, Mega mengatakan dalam rapat termasuk ke saya juga, Pak Anda kader PDI Perjuangan yang terbaik saat ini, Jokowi. Masih bisa kubayangkan muka Mega waktu nyampaikan itu. Masih bisa kubayangkan berbinar-binar matanya. Begitu bangga terhadap Jokowi. Terus sekarang ditinggalkan Jokowi. Dan Mega dedicate, betul-betul memberikan dedikasi. Anakku mau jadi wali kota. Dukungannya. Mantuku menjadi wali kota. Hubungan-hubungan pribadi yang begitu esensial itu, karena kita orang Indonesia, itu hal-hal bukan saja soal lumrah, satu hal yang biasa. Sama dengan saya. Anakku yang terkecil menikah, Jokowi dengan istrinya datang. Waktu istriku meninggal 2018, Jokowi tidak bisa datang. Dia ziarah di kampung. Di kampung tempat kelahiranku, si Borong-Borong. Ada tertulis di kaos abang itu Bang, si Borong-Borong. Dia datang ziarah. Bayangkan luhurnya hubungan kemanusiaan itu. Sekarang terkoyak-koyak. Begitu juga dengan Mega. Bagaimana mereka bercengkerama di Batu Tulis. Bagaimana cerita, bagaimana pengalaman dia sebagai presiden.
bagaimana dulu waktu Mega jadi presiden, bagaimana mereka membicarakan tentang tokoh tertentu. Waduh, bukan main gitu loh. Kita ini masih orang Indonesia yang yang gimana ya, menikmati satu ketulusan persaudaraan yang ikhlas. Ikhlas. Jadi kalau lihat Puan nangis begitu, ya dia lampiasan lah isi hatinya. Dia apakan lah itu, nggak usah diapakan, udah puas lah dia dengan nangis itu. Dan itu semacam satu pertanggungjawaban moral dia. Karena dia ikut juga mendukung Jokowi, karena dia ikut juga mempromosikan Jokowi, karena dia ikut ini. Lama-lama saya ada beberapa anggota DPRD yang saya cerita tadi DKI itu. Iya benar juga ya. Mana adalah dananya Jokowi dulu waktu wali kota, gubernur. Dari mana lah uang dia? Kalau nggak gotong royong semuanya. Waktu dia maju jadi kampanye presiden dengan ratusan miliar dan segala macam, dari mana? Kalau nggak orang PDI yang turun tangan semua, di mana saja, apa saja. Terus sekarang mau dinafikan itu. Sekarang itu mau diinjak-injak itu. Sekarang kebaikan membantu dia itu mau diabaikan. Dan sudah terjadi, diabaikan. Itulah Puan minta maaf. Tangisan Mbak Puan kan punya dua arti menurutku Bang. Arti pertama adalah Mbak Puan dan warga PDI menyesal telah memberikan mahkota dari wali kota sampai presiden. Mbak Puan nangis lah. Arti pertama. Arti kedua, tangisan Mbak Puan melambangkan tangisan yang menyesal kenapa sih harus Pak Jokowi gitu. Ya. Kenapa nggak orang lain atau kader lain aja deh? Nah, iya. Kenapa sih harus Pak Jokowi gitu? Bener nggak Bang kalau aku mengatakan itu Bang? Bisa sampai sejauh itu mengartikan itu gitu loh. Kenapa? Iya. Dan ya buat kita sendiri juga bukan kau aja, siapapun kita dimanapun sampai sekarang masih banyak teka-teki yang nggak terjawab. Belum lagi di elaborasi pertanyaan kau itu. Kok sampai tega? Belum lagi dia kok sampai begitu? Belum lagi didramatisasi. Kenapa dia bersikap begitu? Habis sih, kenapa Mega menghina-hina dia? Kenapa Mega melecehkan dia? Kenapa Mega merendahkan dia? Kenapa Mega ini? Kenapa Mega ini? Orang yang hanya tahu luarnya saja bisa terpengaruh. Disitulah tapi saya menjadi saksi dari awal. Dari awal ini dia presiden, dia terlampau ngelongso. Dia terlampau merendahkan diri kepada Mega. Abdi dalam. Iya, tergantung ibu. Nanti kata ibu bagaimana gitu. Itu masih sering-sering ku wajari, melawan dia. Kalau menurut Megawati, Luhut nggak masuk kabinet. Nah, aku masuk itu daftar dosa kalau di partai. Aku memperjuangkan Luhut biar masuk. Loh, enggak kalau mau tapi ini kan bukan manusia, kebetulan Luhut juga masih pamili, dia minta tolong ke saya loh. Panda bicarain sama presiden, kenapa aku nggak masuk di kabinet gitu ya. Begitu dikatakan Jokowi, Mega tidak setuju, apa aku mundur? Karena dia ketuaku. Aku harus ini. Perjuanganku kepada dia aku teruskan sampai kemudian Jokowi mengatakan kasih tahu sama Luhut, sabar dia. Sabar dia, nanti ada waktunya. Aku gak tunjukin, wih Mega gak setuju, gimana nih Mega gak setuju. Jalan terus Bang. Maka kandaslah usaha ke situ. Enggak juga, gitu. Iya toh. Enggak ini begitu cairnya hubungan itu. Iya. Lawan Mas, gue bilang. Maka sebelum ada cerita lawan melawan, dia taruhlah Pramono Anum. Gitu loh. Jadi penyambung. Penyambung. Itu. Jadi Pak Luhut kalau akhirnya nggak Pak Panda
ya nggak nolong nggak akan jadi menteri itu ya. Ya itu perjalanan nasib lah. Ya kan, Bukan kan, dia minta tolong ke saya. Iya. Abang kan ngomong berkali-kali kan minta tolong ya kan bang. Terus abang akhirnya gak enak kan. Ini orang berkali-kali minta tolong ke aku, ditagih terus kan kayak orang bayar utang gitu bang. Barulah abang sampaikan di atas pesawat abang menyampaikan ke Pak Jokowi ya kan. Iya. Membantah Mbak Mega, membantah Surya Paloh, membantah JK. Iya. Dan Pak Luhut terus datang ke studio kita ini Iya, menjawab, bener nggak ya? Opung Luhut datang ke sini. Iya, Pak Luhut datang ke sini ngomong, iya betul ceritanya itu atau tidak. Kita butuh both side ini. Iya. Bang, balik lagi bang, ada yang mengganjal di pikiranku soal check and balance ini. Apakah ini sinyal kuat bang? Rekomendasi eksternal ini check and balance. Apakah ini sinyal kuat? Hak angket itu jadi bergulir atau enggak bang? Atau ini nggak ada hubungannya? Nggak ada. Artinya ini kan terus terang aja nggak bisa linear politik ini. Ya, Tidak bisa setuju. hitam putih. Setuju. Ya kan banyak kali pertimbangan, banyak kali beberapa hal yang kemudian nggak bisa juga dikatakan bakal langsung ini. Banyak orang menduga Rakernas ini akan memutuskan oposisi atau tidak oposisi. Iya, itu juga nggak Ternyata bukan soal gampang, ternyata harus diluruskan pengertian oposisi. Oposisi itu liberal. Kita tidak liberal, presidensial. Gitu loh. Orang yang kemudian tidak masuk di kabinet, tidak masuk di pemerintahan, dalam kehidupan berdemokrasi, dia melakukan check and balance. Ya. Gitu loh. Dia melakukan pengawasan dan penyeimbang. Ya. Bukan oposisi yang head murni ya bang. Jadi beda. Gitu loh. Dalam sistem presiden. Dan kemudian yang memerintah sekarang, katakanlah nanti Prabowo sama Gibran, mereka berterima kasih. Ada partnernya melakukan check and balance. Iya dong. Ada yang menegur, ada yang mengingatkan, ada yang mengapakan gitu. Malah bila perlu digaji. Iya. Lo enggak positive thinking. Dan PDIP akan menjadi barisan terdepan dalam pengawasan itu bang. Di 5 tahun ke Lo depan. otomatis karena partai besar, bukan soal terdepan nggak terdepan lagi, memang sudah di depan. Iya kan? Mau dengan siapa lagi gitu loh. Sebagai pengkritik pemerintahan. Iya, melakukan itu tadi yang katakan check and balance gitu loh. Nah, kebetulan kali hubungan pribadi mereka dua ini baik. Yang namanya Prabowo dengan Megawati. Punya historis panjang. Iya. Gitu loh. Nggak ada barrier psikologis. Iya. Seperti dengan dengan SBY. Gitu loh. Jadi kita tidak melihat ada ada macam sesuatu dengan nanti ini kan Oktober dilantik, gitu kan. Nah di situ kemudian menteri-menterinya siapa, ininya siapa, yang lebih cocok sikap kita begini. Jadi nggak pengen terburu-buru ya? Enggak. Berarti rencana pertemuan Mega Prabowo setelah Rakernas ini pun nggak terburu-buru juga bang? Apa ya? Ya enggak, itu feeling mereka dua lah ini, gitu loh. Sekarang gini aja, aku mau ketemu sama orang lebih ramai orang lain, jadi mikir ketemunya kan. Lo misalnya kan, ya ada, ya apalagi orang Melayu. Kok Anda mau kasih bocoran minggu ini? Bukan kok heboh kali gitu loh. Kok jadi orang lain yang heboh kan? Karena ini ditunggu-tunggu bang. Ini pertemuan bisa, itu. Rencana pertemuan itu setelah Rakernas ini kan ditunggu-tunggu banget. Artinya ada plus minusnya. Baik. Plusnya orang menginginkan adalah cepat ini ya. Minusnya Prabowo belum siap. Iya. Positioning dia, kabinet dia. Iya. Susunan ininya, apa yang mau diomongin dengan Mbak Mega? Iya. Apa? Daripada diem-dieman bang ya? Iya, apa yang mau diomongin, main tenaga dalam. Wah. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang diambil Prabowo, diambil tenaga, itu menjadi bahan diskusi mereka. Seperti penyusunan kabinet. Iya, itu baru cerita Oktober, bukan sekarang. Iya. Kalau kata abang, kalau cepat apa yang dituju,
Ya kan, kalau lambat apa yang ditunggu? Kalau cepat apa yang dikejar? Iya, apa yang dikejar? Kalau lambat apa yang ditunggu? Iya. Berarti teman-teman sabar. The game is playing. Masih bermain. Nggak, ini biar clear. Artinya ini kan sekarang kan menata demokrasi. Iya. Ya kan, kemudian juga kata kunci kami di Rapimnas itu bagaimana menyelamatkan reformasi. Ya. Apa itu produk dari reformasi? Pemisahan TNI Polri. TNI Polri. Apa itu reformasi itu? Pemberantasan korupsi dengan KPK dan segala macam. Apa itu reformasi itu? Mengenai kehidupan berdemokrasi yang lebih ini lagi. Termasuk Mahkamah Konstitusi. Iya, itu diciptakanlah Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Jangan sampai lupa ini. Jangan sampai lengah ini. Apalagi digunakan ke hal yang negatif. Ya. Dan sudah dicoba digunakan. Itu maka kemudian Rapimnas ini mengatakan PDI yang mengatakan pemilu yang terburuk. Iya. Brutal. Di poin pertama disebutkan itu, Bang. Loh iya artinya ini tidak tedeng aling-aling mengatakan itu. Gitu Dan ini juga suara dari akar rumput juga, Bang ya. Iya. Artinya bukan hanya elit PDI aja, Bang ya. Bukan suara, mereka ngalami kok, bagaimana sih? Iya. Ada tiba-tiba di depan rumah dia udah sembako, ada duit, kemudian datang ngantar amplop supaya milih si A, si B, itu mereka alami. Ya. Itulah hasil informasi dari 5.000 4.000-an orang yang datang kemarin karena para kader KSB tadi, Pak. Jadi sikap, maka kembali tadi ke pertanyaan awal, apa saja kemudian dibentuklah komisi, kemudian diskusilah, diambil kesimpulan, diputuskanlah, kemudian kerjakan ini. Disitulah mereka jadi petugas partai. Ya. Terhormat ini, bukan kemudian dihinakan, woi petugas partai. Dia di DPR RI sama dengan saya itu adalah yang ditugaskan oleh partai. Melaksanakan polisi kebijakan yang sudah dibicarakan, didiskusikan di partai. Ya. Lembaga yang paling demokratis itu kan di partai. Ya. Nggak ada di situ feodal tak feodal. Tukang ojek pun sama dokter ahli bedah pun bisa sama-sama di partai. Ya, duduk sama rata. Iya. Ya. Nggak ada ini. Sama tinggi. Ya. Keunikan dan kekuatan partai di situ. Itulah demokrasi. Iya. Jadi nggak ada yang dihinakan di partai. Gitu loh. Dan di situasi hari ini kayaknya, Bang, kalau kita flashback ke podcast sebelumnya, Bang, Abang kan menyampaikan bahwa nampaknya Mbak Mega sudah sadar diri bahwa harus diganti ke depan gitu, Bang ya, di kongres berikutnya. Iya. Tapi kalau aku lihat dari rakernas kemarin, kayaknya dengan situasi politik hari ini masih sangat membutuhkan Mbak Mega, Bang. Bukan sangat membutuhkan, sangat dibutuhkan karena terus terangannya dalam situasi transisi pergumulan pergolakan sekarang ini tidak taktis mengganti pimpinan. Tidak taktis. Dalam pertempuran dalam apa ini nggak taktis lah. Riskan. Iya dong, terlalu risikonya terlalu tinggi gitu loh. Artinya terus apa urgensinya mesti harus mengganti yang dihadapi ini belum salah. Gimana sih nanti di bulan Oktober gitu loh. Ya. Bagaimana sih bentuk kabinetnya ini di bulan Oktober? Bagaimana sih menghadapi pilkada ini? Bagaimana apanya ini? Siapa pimpinan PDI yang paling ngelotok, paling ngerti, yang punya naluri, punya pengetahuan atau kepemimpinan leadership yang sudah biasa mengendalikan ini? Ya Megawati. Bukan saya mau mengkultuskan dia, bukan. Tapi poin-poin tadi, Bang. Dialah pimpinan yang cocok mengapakan armada PD Perjuangan ini. Dialah yang paling cocok menjadi nakhoda dalam pertempuran ini. Dalam proses ini sangat naif lah dia diganti. Gitu loh. Nah kalau nanti pada waktunya, ya mungkin saya juga nanti orang yang pertama mengatakan, kalau sudah selesai badai, selesai transisi selanjutnya, Pak Mega udah waktunya lah. Umurmu sudah sekian, pengalamanmu sudah sekian. Ya kan gitu. Dan itu juga satu hal yang sangat demokratis dibicarakan ke dia, bukan hal yang tabu. Gitu loh. Tapi melalui partai yang sudah terbangun sistemnya, seharusnya kan nggak ragu, Bang, untuk mengganti pimpinan, Bang. Enggak ragu dong, enggak dong. Iya, ya kalaupun bukan Mbak Mega, karena kita tidak punya sistem yang baik, kan nggak apa-apa juga, Bang. Iya, dibicarakan, didiskusikan,
tidak berdasarkan komplotan klik-klik apa gitu, enggak. Tapi karena kondisi politik pasca Pilpres ini masih belum tentu arah, masih banyak terjadi. Betul. Ini tidak timingnya Jangan lah. dulu. Soal kalau lihat timing waktunya nggak pas lah ini. Saya termasuk orang yang tidak setuju dalam di ujung-ujung permainan ini, terus tiba-tiba diganti komandannya, panglimanya diganti, gitu loh. Kalau bicara ujung-ujung permainan, apa masih ada tanda Loh, kutip? bukan artinya bukan Gimana, Bang? di ujung-ujung permainan ini kan ada pemerintahan yang baru, Baik. kan? Kemudian kita memposisikan diri kita apa, gitu. Iya. Oke, itu timing tadi. Ya belum itu tepat. ujung dari proses itu, gitu loh. Nah kita kan nggak tahu nih kabinetnya ini apa sih atau bagaimana ininya, gitu loh. Jadi nggak nambah begitu, Bang. Ya, jadi kemudian kalau ada pun upaya sekarang mengatakan semacam satu koalisi dalam arti kata di pusat, Iya. nanti kalau menghadapi pilkada itu diapakan fotokopinya idem dito dengan ini belum tentu, Oh. belum tentu. Dengan abang mengatakan begitu, berarti abang meyakini hari ini belum ada orang kader PDI yang setaraf dengan Mbak Mega ya? Apa ya? Soal kepemimpinan ya bang? Ya Mbak Puan, ya Oh Mas ya, Fernanda. belum ada. Iyalah belum lah. Itu berproses itu. Artinya ukurannya apa, ininya apa, ya kan. Cuma yang membanggakan kami banyak kali, artinya sekarang kader-kader yang mumpuni, ya kan. Ada Hasto, ada Puan, ya kan. Ada si apa? Adian, ada banyak lah, ada Baskara, ada beberapa kader-kader yang ini, yang mumpuni, yang paten lah memimpin ini partai, gitu loh. Nah, sedikit Bang Arif, Siap. menyinggung sedikit tadi kan Bang Banda menyebutkan Adian. Kita kan di media udah dapat informasi Bang ya, kayaknya dari struktur masuk ke pilkada sedikit nih Bang, sedikit udah masuk ke informasi tim pemenangan pilkada, terpilihlah ketuanya Bang Adian Apitupulu. Kok bisa beliau sih Bang yang dipilih? Kira-kira Dia udah alasannya punya apa, Bang? pengalaman waktu pilkadanya Ganjar sama Mahfud. Dia kan ketua tim daripada relawan. Ketua tim relawan. Oke. Itu gak gampang itu mengendalikan apa relawan-relawan itu. Dia waktu itu ketuanya. Pilpres kemarin ya? Iya, pilpres. Makanya lanjut sebagai ketua tim pemenangan pilkada ini Bang ya. Iya, sekarang pilkada ini. Dan dia sendiri juga menunjukkan kemampuannya, dia masuk juga jadi anggota DPR, gitu loh. Ya macam mana dia mimpin dia sendiri pun tak masuk. Iya. Meskipun di situ udah dihantam badai apapun bang ya. Iya. Segala rupa badai-badai itu. Itu satu kriteria juga itu. Iya. Ya kan? Berarti kaitannya dengan keresahan Bu Mega kemarin soal netralitas aparat, bisa nggak saya simpulkan Bang Adian sebagai ketua tim pemenangan pilkada sudah ada langkah-langkah strategis untuk meredam itu lagi Bang? Ya Kalau ada potensi ada terjadi. Ya pastilah. Jadi begini ya, tidak masalah person ini atau menjadi subjektivitas pribadinya partai. Ini kembali lagi ke demokrasi, ke reformasi. Tentara itu tempatnya di mana? Polisi itu tempatnya di mana? Udah diatur. Ya. Waktu di Kaco Soeharto sudah diatur. Itulah buah dari reformasi. Itulah demokratisasi yang sedang kita jalankan. Jadi bukan mau-maunya PDI Perjuangan atau mau-maunya Mega, enggak. Ya kan? Apa sih kehormatan daripada satu guyup yang begini dari bangsa ini? Kalian dalam gawe menjalankan reformasi. Gitu loh. Menjalankan ini. Kenapa reformasi dijalankan? Mengamankan demokrasi. Mengamankan demokrasi, rakyat. Tidak ditindas, tidak diintimidasi, dilindungi, diberikan kesejahteraan, diwujudkan keadilan sosial. Ada semua. Tatanannya ada. Gitu loh.
Dan Bang Adian sama Bang Panda paham betul soal itu Bang, karena tragedi 98 kan menjadi saksi sejarah berdua itu. Iya dong. Bang Adian sebagai aktif mahasiswa, Abang sebagai Iya. komisi di DPR waktu itu. Iya. Jadi tahu betul waktu itu bahwa bangsa ini setelah keluar dari begitu lama 32 tahun rezim Soeharto itu bukan main. Bisa bayangkan nggak kau harus diseleksi litsus, bapak kau ada PKI nggak, mertua kau ada PKI nggak, Stigma itu Bang. pamanmu ada PKI nggak, ini ada PKI. Itu institusi litsus, penelitian khusus, Bung Kante. Apalagi mau naik jabatan, apalagi mau pindah, di litsus dulu. Gitu loh. Kemudian bagaimana tentara itu menjadi elit warga negara istimewa tersendiri. Gitu loh. Yang model-model gitu udah enggak ini. Enggak zamannya lagi. Bukan itu keinginan Sudirman. Bukan itu keinginannya TB Simatupang. Ya. Bukan itu keinginan daripada ini. Bukan itu. Jenderal kita masa lampau. Itu loh. Hugeng juga. Bukan itu keinginan Hugeng kepada polisi yang sekarang. Ini kan dihantam badai ini polisi. Teddy Minahasa, Napoleon, Sambo, jenderal-jenderal semua itu. Dan gila-gilaan lagi. Naik kapal ngurusin narkoba. Nembak anak buahnya, ajudannya sampai 5. Padahal Buas itu nggak punya ajudan, jenderal Buas itu. Dia nggak pakai ajudan dia. Ini ada ajudannya tukang cuci handphonenya, ada kemudian yang ngelap-lap sepatunya ini. Lo enggak, udah bablas. Ya. Sekarang dikoreksi, polisi, kembali kau. Polisi itu yang dimaksud Mega di Rapimnas itu. Ya, kelas kemarin. Hati-hati loh. Sekarang kalau rakyat menghendaki kau di bawah departemen mau apa? Gitu loh. Dan pernah terjadi. Iya. Gitu loh. Padahal tracknya sudah ada, jelas ya kan, Iya. tegas ya kan. Tap MPR itu Tugas salah pemimpin udah tinggal menginstruksikan aja. Ini lu track lo, ini track lo, nggak usah kemana-mana ya. Iya, Karena itu aja. undang-undang kepolisian. Ya. Undang-undang kepolisian sangat bagus sekali, sangat ini sekali. satunya. Tugas pemimpin berarti Kapolri masuk Bang ya? Ya presiden. Oh, Presiden. Iya. Jadi apa ya artinya dalam hal ini polisi betul-betul diharapkan kembali lagi ke ininya, ke hitonya. Back to laptop. Ya, kembali lagi ke apanya pada posisinya. Jadi ada seorang jenderal polisi. Jadi di satu pihak kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jokowi ini memotong angkatan, tiba-tiba dipotong 3, 4, 5 angkatan, kemudian jadi Kapolri. Seharusnya giliran misalnya angkatan 91, 92. Dibikin angkatan 98, 95. Ya, terjadi. Langsung jadi Kapolri. Salah satu jenderal polisi itu cerita ke saya. Karena jauh juniornya ini Kapolrinya, pagi-pagi ditelepon dia sampai 1/4 jam lebih berbahasa basi dulu. Padahal gampang aja nyuruh dia berangkat ke Padang gitu loh. Dia cerita ke aku, gimana sehat, bagaimana istri, anak-anak, gimana ini. Padahal sekantor sama-sama di Mabes, Polri gitu loh. Dia cerita sama aku. Waduh, Pak Panda katanya. Repot juga punya Kapolri junior ini gitu. Ya ternyata telepon cuma semenit. Itu dari zaman Pak Tito kan junior itu kan Pak Tito. Iya, ternyata itu risiko tinggi. Iya. Sel-sel sama apa itu bisa goncang. Tatanan itu bisa ini gitu loh. Dia cerita sama aku, ingat betul lah gitu. Masih hidup sekarang itu temanku itu. Dia Masih cerita menjabat sama lagi Bang? Enggak, udah enggak. Dia cerita sama saya, aduh, 1/4 jam. Enggak tahu hanya mau menugaskan aku besok berangkat ke Padang. Itu true story. Itu kejadian itu. Iya. Karena Kapolri adalah junior ya. Juniornya, dua tingkat di bawahnya. Juniornya. Efeknya cukup besar. Iya, Dampaknya. Jokowi pun tak terpikir ke situ. Iya. Enggak terpikir ke situ. Dan ada lagi fenomena yang enggak sehat ini,
persyaratan utama yang dibikin jadi orang sama Presiden Jokowi pernah bertugas di Solo. Ya, Dan persyaratan pernah tidak tertulis, Bang. Surakarta. Dengar dulu persyaratan. Lo enggak itu sama aja. Ya Soeharto juga ada persyaratan enggak tertulis gitu. Iya, banyak juga, Bang. Pernah dia tugas di Bogor. Ya kan, di Polres Bogor, dan Res Bogor, ya kan? Apakah dia Dandim waktu itu? Apakah dia Danres? Ada. Ini kan menimbulkan kecemburuan yang lain. Iya. Bukan dilihat karena kualifikasinya, karena memang pantas diapakan, memang di ini kan enggak. Ada kesenjangan ya, Bang. Sekarang dia sudah jadi Kasau. Oh, dilihat dulu Pangkalan Udara Adi Sucipto. Waktu Jokowi masih gubernur gitu. Jadi pertimbangannya bicaranya itu yang aku dengar langsung ini, ya kan? Karena pernah di sini, ada sini, begitu jadinya. Iya. Nggak Kalau dia kualifikasi. pernah jadi ajudan, ya udahlah. Trisno juga dulu ajudan, Wiranto dulu jadi ajudan. Siapa juga wajar itu, normal itu. Ajudan dari pernah bertugas di Solo, pernah di Surakarta jadi. Waktu itu dia Wakapolda, waktu Jokowi jadi apa? Waktu ini jadi. Iya, pertimbangannya. Iya. Dan Ya Panglima, Kapolri, Gubernur PJ Jateng itu kan orang-orang yang pernah menjabat di Solo itu, Bang. Lo iya, maksud saya. Ini juga di internal gak sehat. Iya. Kesenjangan tadi. Iya. Iya kan? Kesenjangan. Maka itu ada merit system, ada Dewan Kepangkatan, Wanjakti, ada ada mekanisme dong mengapakan itu. Jenjang karir, Bang. Iya. Ini dia labrak, dia iniin gitu loh. Wajar lah kalau ada tiba-tiba orang-orang yang baru pendidikan TNI Polri datang ke Solo yang ngadep ya kan, Bang ya. Iya. Karena salah satu persyaratan tidak tertulis tadi kan. Iya. Minimal lu pernah menginjakkan kaki ke Solo aja, minimal itu, Bang. Iya. Aduh, oke Bang. Oke, terakhir kali, Bang, penutup, Bang. Kira-kira apa Bang Panda yang mau disampaikan sebagai Polri senior kaitannya dengan Rakernas kemarin? Ya. Buat kader-kader PDIP yang sudah pulang ke rumah masing-masing, Bang. Membawa 17 poin rekomendasi itu. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke para kader PDIP, Bang? Kalau saya yang paling utama kembali ke daerahnya masing-masing, sampaikanlah di jajaran Dewan Pimpinan Daerah yang membawai Dewan Pimpinan Cabang, yang membawai juga PAC, ya, ranting, sampaikanlah ke 17 poin itu. Sampaikanlah berita gembira bagaimana PDI memposisikan dirinya menghadapi nanti Oktober. Yaitu bagaimana pengkhianatan, pembodohan yang dilakukan Jokowi ke partai sudah diatasi dengan kemudian Puan jadi tumbalnya, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepahitan itu, yang seharusnya itu tidak boleh keluar dari oknum partai atau personal partai. Jadi apalagi kader terbaiknya. Ibu Megawati mengatakan kader terbaiknya itu Jokowi. Gitu loh. Jadi ini betul-betul mereka dari Rapimnas ini kembali, kemudian mereka melihat bagaimana sudah keluar dari kemelut itu. Ya, kemelut itu sudah teratasi dan kemudian mengarah kemana sudah jelas, menghadapi apa jelas, tinggal sing-singkan lengan, menangkan pilkada-pilkada yang akan nanti bertarung, di mana kader-kader PDI Perjuangan ikut bertarung. Itulah pesan yang paling dari Rapimnas. Iya. Keren. Ya. Harus dikasih Tepuk tangan dong. Closing statement dari Bang Panda senior PDIP. Iya, jadi jangan khawatir lagi bahwa PDI itu hari ini tidak tertidur meskipun banyak panah tapi tetap harus semangat. Iya, sudah keluar dari kemulut-kemulut itu. Iya. Oke, sesuai dengan tema kemarin Rakernas ya, Bang ya. Siap. Satyam Eva Jayati. Kebenaran pasti menang. Pasti menang. Silakan kirim komentar, pandangan dan juga apapun dari teman-teman penonton. Kita akan jumpa lagi di podcast Kalian TV berikutnya. Salam Persatuan Indonesia, Merdeka. Merdeka.